Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Kacamata Ayuna, kembali lagi di Kacamata Ayuna. Salam kenal, kenali nama aku Indah Dauna Syafirahak, biasa dipanggil Indah, merupakan mahasiswa IPB University di jurusan Budidaya Perairan. Dan alhamdulillahnya aku diterima di IPB University ini melalui jalur SNMPTN. Berhubung SNMPTN itu udah deket banget ya, aku baru cek lagi tanggalnya, ternyata pendaftaran itu udah mulai dari tanggal 15 sampai 24 Februari. By the way, aku ini bukan orang yang, maksudnya bukan pakarnya banget, tapi kemarin aku alhamdulillah itu bisa lolos di jalur SNMPTN dengan strategi yang aku buat sendiri. Dan menurutku SNMPTN itu bukan hanya faktor rezeki, tapi dia juga punya algoritmanya sendiri. Nah, jadi nggak usah berlama-lama, langsung aja kita mulai ke tips SNMPTN-nya. Yang pertama, first thing first, itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa sih kita harus pakai tips ini di tips pertama? Karena balik lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, Tuhan Yang Maha Esa itu yang punya semuanya. Jadi ketika kita sudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan mempermudah segalanya. Gimana caranya mendekatkan diri? Yang pertama, sholat wajib, mulai dari sholat wajib dulu. Diusahain banget, jangan bolong-bolong. Yang kedua, sholat tahajud. Kita meminta pertolongan, meminta semangat belajar maksudnya ya. Terus juga meminta jurusan yang tepat, supaya menjadi hamba yang bermanfaat di bumi ini gitu kan. Terus sholat duha untuk melancarkan rezeki. Pokoknya semua ibadah sunnah dan wajibnya dikerjakan sebisa kita gitu loh. Terus sedekah pagi, jangan lupa sedekah pagi, sedekah setelah subuh itu Masya Allah ya, sangat-sangat mempermudah untuk menjalani hari-hari itu. Setelah sedekah subuh adalah zikir pagi ini dan zikir petang ya pastinya. Ini kan mulai dari pagi, zikir pagi dan zikir petang. Nah, zikir pagi juga sangat-sangat membantu banget karena di dalam isinya itu merupakan kandungan doa gitu. Doa kita sebenarnya yang pengen disampaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jangan lupa juga zikir pagi. Oke. Nah, setelah menjalani semua rangkaian itu, kita tawakal karena udah ikhtiar juga. Nah, kita tawakal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun hasilnya itu kembali lagi kepada yang di atas gitu. Yang kedua, meminta restu dan ridho orang tua. Kenapa? Karena kalau misalkan nggak meminta restu dan ridho orang tua ketika kamu udah milih jurusan, taunya jurusannya tidak diridhoi dan tidak direstui, sama aja sia-sia guys. Gimana caranya dapat restu dan ridho orang tua? Adalah kalian diskusi, teman-teman diskusi sama orang tua teman-teman gitu. Di balik diskusi itu biasanya mendapatkan insight itu yang nggak terduga gitu loh. Kayak sedikit cerita nih ya, aku sama sekali nggak kepikiran buat masuk FPIK atau Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. Bisa aja hal yang kita nggak pikirkan itu menjadi ada dan insya Allah lebih dimudahkan gitu sama Yang Maha Kuasa. Yang ketiga itu adalah akreditasi sekolah. Ya, jadi teman-teman juga harus tahu akreditasi sekolah teman-teman itu apa. A, B, atau C. Kalau A kan berarti kuotanya hanya 40% dari satu angkatan. Kalau B berarti 25% dari satu angkatan. Kalau C berarti 5% dari satu angkatan. Setelah teman-teman masuk ke dalam kuota tersebut, 40%, 25%, atau 5%, itu langsung bisa mengikuti SNMPTN. Yang keempat, alumni. Alumni sangat-sangat berperan besar bagi kelolosan teman-teman. Ini jujur-jujuran aja ya. Karena setelah yang aku pelajari, jadi teman-teman aku kebanyakan yang di SNMPTN itu keterima di urutan pilihan kedua. Di pilihan kedua. Nah, di pilihan pertama, kenapa sih mereka bisa nggak keterima gitu? Karena belum ada alumninya ternyata. Dan di pilihan kedua itu udah ada alumninya. Universitas itu bisa melihat kualitas kalian itu seperti apa dan bagaimana gitu. Jadi kalau misalkan emang bener-bener pengen lolos di SNMPTN, cobalah berlegowo hati cari jurusan yang sama dengan kakak alumni kalian. Alumninya yang angkatan berapa kak? Kalau aku saranin itu angkatan di atas kamu persis gitu. Karena waktu itu temenku ada salah satu dia memilih jurusan pertamanya emang ada alumninya.
cuman alumni itu 2 tahun di atas dia. Jadi sayangnya dia nggak lolos dan akhirnya dapat pilihan yang kedua itu. Kelima, yaitu ranking paralel. Apa sih ranking paralel itu? Ranking paralel adalah ranking satu angkatan. Dan itu benar-benar important banget sih, karena gini, perkiraan kasar yang udah pernah aku coba. Jadi ini bisa teman-teman terapkan juga di sekolah teman-teman. Misalkan ini, di angkatan atas aku ada yang keterima SBMPTN di IPB sebanyak 15 orang. Oke. Nah, terus yang keterima SNMPTN di IPB angkatan atas aku ada 10 orang. Misalkan kayak gitu. Berarti kita jumlahkan kedua alumni tersebut yang keterima di IPB berarti sekitar 25 orang. Kita bagi 2 atau kita bagi sepertiga untuk lebih amannya. Kalau bagi 2 berarti 25 bagi 2 ada 12,5. Berarti kemungkinan terbesarnya angkatan atas aku akan mendapatkan 12,5 orang jatah yang keterima di SNMPTN tahun ini. Ngerti gak? Nah gitu guys. Jadi teman-teman juga bisa coba cara itu. Dan kemarin alhamdulillahnya masuk sih. Beneran kayak gitu. Angkatan atas aku tuh. Angkatan aku tuh yang keterima tuh seperkiraannya segitulah gitu. Yang mungkin 12,5 ya, anggap aja 12 orang atau 11 orang. Nah, terus hubungannya apa sama ranking paralel kan? Nah, jadi gini, misalkan posisi teman-teman itu ada di ranking 10. Misalkan ya, di ranking 10 satu angkatan gitu. Nah, ranking-ranking yang di atas teman-teman itu dicatat. Mau masuk jurusan apa, univ apa, biar bisa kita memperkirakan nih, kita masuk ke kuota yang sudah diperhitungkan nggak ya? Jadi kan kalau tadi misalkan 12 orang, kita masuk nggak ya kuota 12 orang buat IPB gitu loh. Misalkan di atas teman-teman ada 5 orang yang milih IPB, berarti kamu termasuk urutan ke-6 yang memilih IPB. Insya Allah kalau kayak gitu aman. Tapi gimana cara lihatnya? Biar lebih aman adalah memilih jurusan yang sama dengan alumni teman-teman, dengan alumni kamu gitu. Yang ke-6, sertifikat. Sertifikat ini sangat-sangat membantu untuk melihat bahwa kamu tuh berkualitas gitu loh. Dan mungkin aja ada teman-teman, ada misalkan waktu kita daftar SNMPTN, ada yang nilainya sama dengan kita, atau misalkan punya kualitas yang sama dengan kita. Nah, sertifikat ini sangat membantu teman-teman untuk bisa lebih dilihat dan diterima di universitas yang teman-teman impikan. Oke, segitu dulu aja tips SNMPTN dari aku. Insya Allah benar-benar bisa membantu ya sharing-sharing dan tips kali ini. Semoga teman-teman bisa diterima di jurusan dan fakultas, universitas yang teman-teman impikan menjadi orang yang bermanfaat. Jadi segitu aja, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!